Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, dan teman karirmu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Nurwanda Saputri. Bisa dipanggil dengan Kak Wanda atau Ibu Wanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Pasti sudah penasaran kan? Yuk langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada definisi dari pencemaran lingkungan nih. Apa sih? Nah, pencemaran lingkungan ialah segala sesuatu bisa berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Jadi ini sangat berdampak ya pada lingkungan. Oke, selanjutnya kita masih ada definisi. Definisi pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan ialah masuknya atau dimasukkannya nih berupa makhluk hidup, zat, energi, maupun hal lainnya ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitasnya itu turun yang mengakibatkan lingkungan ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi, fungsi awal lingkungan itu bisa berpengaruh ya teman-teman karena adanya pencemaran. Nah, kemudian kita membahas mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, apa sih? Nah, yang pertama itu ada pencemaran air nih. Nah, itu bisa dilihat kan gambarnya, itu airnya dipenuhi dengan sampah. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran udara nih. Wah, polusi udara tuh eh, ada asap pabriknya, ya kan? Kelihatan. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Itu bisa dipengaruhi oleh sampah plastik seperti pada gambar. Oke, kita lanjut ya. Pencemaran air. Nah, ini ada pengertiannya nih. Pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun hal lainnya ke dalam air nih. Sehingga hal itu mengakibatkan air itu tercemar, ya kan? Nah, ciri-cirinya yaitu dari warnanya. Nah, kita bisa melihat nih, jika warna airnya itu tidak bening ya, atau keruh, nah, itu sudah pasti tercemar airnya. Bisa itu airnya berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna coklat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada bau dan rasanya itu berubah. Ketika kita mencium saja nih, bau airnya itu sudah tercium nih. Kalau misalkan air itu tercemar. Dan ketika kita minum, itu bisa jadi rasanya akan sangat tidak enak. Tuh. Nah, yang ketiga ada pH-nya kurang atau lebih dari 7. Nah, seharusnya pH air yang normal adalah sama dengan 7. Oke, kita next ya. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri itu merupakan kondisi udara yang memang mengandung senyawa-senyawa kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan. Kesehatan siapa saja, manusia, tumbuhan, bahkan hewan. Dan itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi, ketika kita mengetahui adanya ciri-ciri tercemarnya udara, itu seperti meningkatnya CO2 atau karbon dioksida pada udara. Dan kalau kita bisa melihatnya ya, ketika udara itu tercemar, itu bisa saja seperti asap atau berwarna abu-abu maupun hitam ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembentukan ozon dari reaksi kimia partikel yang mengakibatkan lapisan ozon itu tercemar. Seperti itu. Nah, terakhir nih ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini yaitu bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan alami pada tanah. Misal ketika kita membuang sampah sembarangan maupun membuang limbah-limbah lainnya nih. Lalu terpendam ya di tanah. Nah, itu tidak baik teman-teman untuk kesehatan ya, baik itu kesehatan manusia, tumbuhan dan hewan.
Nah, karena kan di dalam tanah juga tentunya mengandung air ya, jadi itu sudah pasti akan tercemar juga airnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari tercemarnya air. Yang pertama, adanya sampah plastik di tanah tersebut atau limbah-limbah lainnya. Kemudian yang kedua, kandungan airnya itu sedikit, sehingga tanah itu bisa jadi pecah-pecah atau retak-retak ketika kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, pH tanahnya itu sangat tinggi, sehingga ketika kita menanam tanaman, ya, atau menanam tumbuhan, itu akan tidak baik hasilnya nanti. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat ya dari materi, definisi, dan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Di sini kita akan memasuki kuis atau belajar sambil bermain nih teman-teman. Teman-teman bisa buka ya linknya ini melalui Chrome atau browser untuk dikerjakan. Jumlah soalnya ada 5 ya, silakan dikerjakan. Nah, terima kasih teman-teman, adik-adik, dan teman karirmu yang sudah menyimak pembahasan saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik, yang kemudian nanti bisa diterapkan ke berbagai konteks. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.